Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan fisiologi industri kali ini, kita akan membahas mengenai pengukuran fisiologi. Baik, konsep penelitian dan pengukuran fisiologi. Definisi pengukuran. Pengukuran merupakan suatu cara yang sistematis untuk menetapkan secara pasti bilangan atau angka atau nama-nama terhadap suatu objek dan atribut-atributnya. Contohnya, misalnya kita pergi ke toko buah, ingin membeli buah. Apabila kita ingin beli apel, kita akan bilang kepada pedagang buah yang jualan buah, Mas atau Mbak, saya ingin beli apel sebanyak 3 kilo. Atau saya ingin beli apel sebanyak 2 kilo. Maka jelas nanti pedagang akan mengambil apel yang ada, ditaruh ke dalam satu timbangan. Nah, seperti gambar yang ada. Setelah selesai, sudah sesuai dengan ukuran yang kita minta, maka penjual akan memberikan kepada kita apel tersebut. Nah, maka disebutlah kalimatnya pasti. Suatu cara sistematis dan pasti. Berarti yang kita minta sebanyak 3 apel, 3 kilogram apel, maka sebanyak 3 kilogram apel itu yang diberikan kepada kita. Ya. Tapi kita tidak mungkin misalnya mengambil apel dan mengambil jeruk, kemudian kita minta kepada mereka, kepada pedagang, Mas, saya ingin beli 3 apel, 3 kilogram apel dan jeruk. Ya, itu satu hal, jelas pedagang tidak bisa menjual. Karena apel dan jeruk itu satu hal yang berbeda. Jadi objek dan objek-objeknya adalah berbeda. Ya. Maka kita bisa bilang kita akan membeli 3 kilogram apel dan 2 kilogram jeruk. Begitu. Contoh yang lain lagi, ya, misalnya kita naik mobil, kita ingin tahu berapa sih kecepatan kita. Apakah kecepatan kita ini melanggar dari ketetapan yang telah ditentukan. Ya, misalnya tetap kita masuk jalan tol, di jalan tol kecepatan minimal adalah 40 km per jam dan maksimal 80 km per jam misalnya. Maka kita bisa lihat dari speedometer yang ada di mobil kita. Ya. Jadi di speedometer kita tahu berapa sih kecepatan kita. Kecepatan kita tidak berada di bawah 40 km per jam dan juga tidak di atas 80 km per jam. Pengukuran juga dinyatakan merupakan salah satu landasan dalam penelitian empiris dari berbagai disiplin ilmiah. Berarti, karena ini namanya landasan, maka tanpa pengukuran, disiplin ilmu bisa dianggap hanya menduga-duga masalah tanpa bisa mencari tahu masalah yang sebenarnya atau penyelesaian yang sebenarnya. Kita balik ke contoh tadi. Kalau kita misalnya bilang, Mas, saya ingin beli 3 kilogram apel. Kemudian penjualnya ambil apel, ditaruh dalam plastik, dan langsung dikasih ke kita tanpa dilakukan penimbangan, ya, maka jelas kita akan protes. Dari mana pedagang tahu bahwa apel itu seberat 3 kilogram? Jelas apel itu tidak. Karena berarti pedagang hanya berdasarkan praduga aja, hanya mengira-ngira bahwa apel itu sebanyak 3 kilogram. Atau ketika kita dalam keadaan naik mobil, ya, tidak punya speedometer mati, kita tidak tahu berapa sih kecepatan kendaraan kita saat ini. Ya, kita hanya memprediksi mungkin kecepatannya paling rata-rata 40 km per jam atau 50 km per jam. Itu hanya berdasarkan prediksi, bukan satu. Contoh lain ini dalam perusahaan. Jika perusahaan ingin tahu berapa sih produktivitas yang dimiliki oleh perusahaan saat ini, jelas yang dihitung adalah berapa banyak barang dihasilkan dan berapa banyak dan karyawan tersebut menghasilkan berapa banyak. Itu mengetahui produktivitas. Nah, kan? Jika ingin mengetahui keuntungan, jika ingin mengetahui keuntungan, bisa dilihat dari berapa banyak barang yang dijual, ya, jualnya berapa,
kemudian ongkos produksinya berapa, maka keuntungan adalah penjualan dikurangi dengan produksi. Itu keuntungan. Ini secara sederhana atau secara simpel. Nah, ini bisa dihitung secara benar. Ya. Kita jual barang, misalnya kita jual buku seharga 10.000. Kita basic atau dasar membuat buku itu atau produksi buku itu sebesar 8.000. Maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 2.000 per buku. Tapi ini berbeda jika kita ingin mengetahui atau mengukur fisiologis. Nah, pengukuran suatu konstruk fisiologis itu relatif lebih rumit jika dibandingkan dengan pengukuran dalam bidang wisata atau fisik. Ingat, fisiologi diakui sebagai ilmu pengetahuan ketika Wilhelm Wundt berhasil melakukan eksperimen. Ya. Ketika melakukan eksperimen, maka salah fisiologi diakui sebagai ilmu pengetahuan. Balik lagi, maka pengukuran ya, fisiologis itu relatif lebih rumit. Contoh misalnya kita ingin mengetahui apakah konsumen itu puas atau tidak. Ya. Kita tidak bisa melihat dari apakah konsumen itu tersenyum. Ya, jangan-jangan dia tersenyum karena memang konsumennya memang ramah. Atau dia membeli banyak barang. Jangan konsumen membeli banyak barang karena harga kita lagi diskon. Nah, jika mungkin ketika harga kita tidak diskon, harga kita sama dengan perusahaan lain, dia akan memilih perusahaan lain. Atau ketika kita ingin mengetahui apakah seseorang depresi atau tidak, mengetahui pengukuran depresi atau tidak, kita tidak hanya bisa melihat bahwa oh ini orang ini seperti contoh memegang kepala berarti dia depresi. Jangan-jangan dia ketika itu lagi kurang tidur, bukan karena depresi atau mungkin lagi kurang tidur, ya, dan lain-lain. Pengukuran fisiologi disebut juga dengan psikometri. Psikojiwa, metri pengukuran. Berarti kalau dalam bahasa sederhana pengukuran jiwa. Tapi ingat, ya, sesuai dengan definisi fisiologi yang sebelumnya kita pelajari, maka fisiologi itu berkaitan jiwa. Yang kita lihat bukanlah jiwanya, yang kita lihat adalah perilaku-perilaku dari seseorang. Misalnya, bagaimana kita mengetahui apakah seseorang itu baik atau tidak? Jelas bukan yang kita melihat, kita lihat jiwanya, oh jiwanya baik, bukan. Lalu kita lihat dia, ya. Kenapa dia kita bilang baik? Oh, karena dia suka menolong, dia suka membantu, dia ramah, dia suka tersenyum. Nah, itulah contoh dari perilaku-perilaku yang kita menyatakan bahwa seorang itu baik. Sama dengan psikometri. Menurut Aswar, ya, ilmu tata cara mengevaluasi atribut atau karakteristik fisiologis yang memusatkan perhatiannya pada jenis data skor yang diperoleh oleh tes, reliabilitas data hasil tes, dan masalah validitas data yang dihasilkan oleh tes. Nah, berarti masih begini. Karena menyangkut tentang jiwa, maka konsep-konsep tersebut tidak bisa diukur secara langsung. Jiwa tidak bisa diukur secara langsung, tapi harus diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk perilaku khusus yang dapat diamati. Misalnya kita melihat kepuasan konsumen, apakah konsumen puas atau tidak. Kita lihat perilaku konsumen puas itu seperti apa sih? Mungkin tadi ya, dia senyum, dia membeli lebih banyak, dia kemudian menjadi member kita, dia kemudian memusikkan kita kepada temannya, ya. Atau kita melihat lagi, misalnya mengetahui bagaimana dengan motivasi karyawan. Karyawan itu motivasi seperti apa sih? Ya, dia datang on time, ya, dia produktivitasnya meningkat, dan lain-lain. Ya. Contoh misalnya, contoh kasus, kita ingin membuat alat ukur yang mengukur kecemasan seseorang. Oke, kita harus tahu dulu, maka pertanyaan adalah, seperti apa sih perilaku orang yang mengalami kecemasan? Kita jabarkan satu persatu. Orang cemas itu mungkin pertama badan gemetar, mukanya pucat, jantungnya berdebar kencang, berkeringat dingin, pikiran kacau,
sulit berkonsentrasi, gelisah, perasaan tidak nyaman, dan lain-lain. Ya. Ini kita jabarkan satu persatu, kita tulis satu persatu. Ya, apakah yang dimaksud dengan orang yang mengalami kecemasan? Nah, setelah ada, kemudian kita masukkan ini sebagai apa? Indikator kecemasan. Ada nggak indikator kecemasan yang ada? Tapi harus kita tetapkan mana yang akan kita pilih. Ya. Kemudian indikator kecemasan ini akan menjadi ya item atau alat ukur. Nah, sesuatu hal yang akan kita ukur. Nah, dari item alat ukur ini kita bagi menjadi dua. Ada ciri-ciri fisik dan ada ciri-ciri objektif. Ciri-ciri fisik adalah sesuatu ciri yang bisa kita lihat secara langsung. Misalnya orang badan gemetar, kita lihat muka pucat seperti apa, ya mukanya berubah, jantung berdebar-debar, ya ciri-ciri fisik kita bisa tahu, atau kita merasakan jantung kita berdebar-debar atau berkeringat dingin. Ya. Dan ciri-ciri konektif yang tidak bisa langsung dilihat, misalnya pikiran kacau, kita nggak bisa lihat pikiran kacau, sulit konsentrasi, gelisah, dan perasaan tidak nyaman. Nah, kemudian kita buat gambarnya, ya ciri-ciri fisiknya, badan gemetar, muka pucat, jantung berdebar. Ya, deskripsi dari badan gemetar itu seperti apa? Kemudian kita masuk dalam item apa ya? Muka pucat, deskripsinya seperti apa sih muka pucat? Ya, jantung berdebar deskripsinya seperti apa? Nah, ini adalah akan bisa membuat kita membuat alat mengukur kecemasan. Nah, setelah kita lihat dari perilaku orang yang cemas. Dalam penelitian psikologis dan juga dalam penelitian bidang lain, itu mesti ada skala pengukuran. Nah, ada 4 skala pengukuran, mulai dari yang paling basic sampai yang lebih kompleks. Pertama adalah skala nominal. Skala nominal itu berhubungan dengan identifikasi, klasifikasi, dan kategori. Skala nominal hanya memilahkan objek atau atribut ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Ya, contoh misalnya apa? Jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur. Jenis kelamin hanya memisahkan menjadi laki-laki atau perempuan. Ya, tingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi. Dasar menengah tinggi juga tergantung dari siapa yang melakukan observasi. Dasar bisa jadi memang SD, menengah itu SMP, tinggi itu SMA. Atau dasar itu masuk dari SD sampai SMP itu adalah dasar, menengah adalah SMA, sedangkan tinggi adalah perguruan tinggi. Ya. Jadi balik lagi kepada siapa yang melakukan penelitian. Umur 0 hingga 6 tahun, 7 hingga 12 tahun, 13 hingga 18 tahun. Apakah boleh beda? Boleh. Tergantung lagi siapa dan apa yang mau kita teliti. Misalnya kita ingin meneliti berkaitan dengan orang yang sering ke kafe, kita ingin tahu berapa sih usianya. Jelas usianya bukan 0 hingga 6 tahun. Ya. Usianya berapa? Mungkin dari 17 ya, 17 sampai 25 tahun, dari 25 sampai 35 tahun, dan 35 tahun ke atas. Nah, skala nominal ini punya kelemahan, yaitu tidak dapat melakukan banyak operasi matematis pada bilangan nominal. Jelas, kita hanya membagi aja, mengkategorikan aja, atau mengklasifikasikan aja. Kita tahu bahwa hanya ini pembagian, ini laki dan ini perempuan, titik. Kita tidak bisa melakukan operasi matematis pembagian kalian dan lain-lain. Nah, misalnya dari 100 responden hanya 60 laki-laki, 40 perempuan, itu saja titik. Kita tidak melakukan apa lagi. Oke. Atau tingkat pendidikan, setelah ada klasifikasi kita tahu bahwa mungkin 30% berdasar, ya, 50% menengah, dan 20% tinggi. Cuma itu yang kita lakukan. Karena disebut dengan skala nominal dan skala yang paling dasar, skala yang paling simple. Oke. Yang kedua adalah skala ordinal. Oke. Skala ordinal mengukur perbedaan dalam besaran atau cara suatu objek atau atribut. Nah, skala ordinal ini kita peroleh jika kita menempatkan objek atau atribut ke dalam suatu rakio. Ya.
Misalnya apa? Misalnya kita merumuskan ranking siswa atas dasar prestasi skill kerja, mulai dari yang paling pintar atau prestasi kerja yang paling bagus sampai prestasi kerja yang paling jelek. Berarti kita lihat dari apa? Misalnya dari IPK. Yang paling bagus misalnya dari IPK dari 4 sampai 3. Ya, turun lagi misalnya dari 3 sampai 2,5. Kemudian 2,5 sampai 2 dan kemudian 2 ke bawah. Ya, itu kita mengetahui bahwa itu urutan ranking. Atau mulai dari kalimat, ya, apakah sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, skala ordinal tidak memiliki interval yang sama. Ya, kayak tadi yang prestasi kerja intervalnya tidak sama, misalnya antara yang IPK antara 3 sampai 4, ya, kemudian 3 sampai 2,5, itu intervalnya beda. Nah, dengan demikian hampir sama dengan skala sebelumnya, skala sebelumnya, maka ya, kita tidak dapat melakukan banyak operasi matematis pada skala ordinal. Ya. Oke. Kemudian skala interval. Terdapat perbedaan sama dan tegas menyangkut suatu atribut tertentu antar objek satu dengan lainnya di skala interval ini. Nah, sehingga apa yang dilakukan? Banyak operasi matematis yang dapat dilakukan, seperti kita bisa melakukan menambah, mengurangi, membagi, mengalihkan, dan mencari rata-rata. Namun kelemahan skala interval ya, itu berkaitan dengan sifat perbedaan urutan dan interval yang sama, sehingga kita tidak bisa membedakan. Contoh misalnya, perbedaan skor IQ antara 100 dengan 120 dan perbedaan skor IQ antara 120 dan 130. Sama-sama nilainya adalah 10. Ya. Berdasarkan skala interval sama-sama nilainya 10. Tapi jelas berbeda antara 100 dan 110 dan antara 120 dan 130. Kemudian misalnya perbedaan peserta belajar dari ranking ke-5 hingga 6, sehingga perbedaan peserta belajar dari ranking 8 hingga 9. Sama-sama bedanya adalah 1 kok. Tapi jelas berbeda antara 5, 6 tadi dan 8, 9. Kemudian adalah skala rasio. Skala rasio itu memiliki 4 karakteristik ukuran. Ya, diukur berdasarkan perbedaannya, jaraknya, interval sama, dan nol mutlak. Contoh apa? Berat badan. Berat badan jelas berbeda. Ya, berapa berat badan antara satu dan yang lain. Kemudian panjang benda dan jumlah satuan benda. Nah, karena skala rasio memiliki nol mutlak, maka skala ini memungkinkan kita untuk menetapkan rasio dari nilai-nilai skala. Maka disebutlah dengan skala rasio. Demikian ya, dari kuliah kita hari ini berkaitan dengan pengukuran resolusi. Akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.